Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Jumat 9 Juli 2021 siang bersama saya Dea Mita. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Selengkapnya hanya di live update. Kita awali berita siang hari ini dari Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini guna mengurangi mobilitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang semakin meningkat. Peraturan tersebut berlaku selama 2 hari ini, Jumat 9 Juli 2021. Perpanjangan masa PPKM luar Pulau Jawa ini berdampak terhadap sejumlah sektor. Satu di antaranya yang terdampak yakni pusat pembelanjaan yakni Plaza Medan Fair. Terpantau pihak keamanan berpatroli mengelilingi plaza mendatangi pengunjung yang masih bertahan di dalam agar segera keluar apabila keperluannya sudah selesai. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Medan, Freddy, yang akan memberikan laporan. Halo Freddy. Ya, Freddy, bisa dijelaskan bagaimana penerapan PPKM di Medan, khususnya pusat pembelanjaan sejak adanya instruksi untuk tutup mulai pukul 5 sore? Halo, Freddy bisa mendengar saya? Halo? Ya, Freddy, bagaimana bisa Halo? dijelaskan untuk penerapan PPKM di Medan, khususnya pusat perbelanjaan yang diinstruksikan untuk tutup mulai jam 5 sore, Freddy? Ya baik, Dea dan juga pemirsa, sejak diberlakukannya PPKM oleh Gubernur Sumatera Utara, sejumlah mal atau plaza di Medan itu menerapkan mulai tutup pada pukul 17.00. Nah, penutupan itu berlangsung sudah beberapa hari ini, mengingat karena memang ya, itu merupakan instruksi dari Gubernur, sehingga mereka juga khawatir apabila tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi. Jadi di Plaza Medan Fair sendiri, pada saat kami mendatangi itu pada pukul 17, yaitu seluruh pengunjung agar segera menyelesaikan transaksinya, di mana pada pukul 17 itu seluruh pengunjung harus sudah keluar dari mal. Namun sebenarnya pengelola mal itu tidak menyarankan untuk seluruh tenan yang ada di situ tutup. Namun ada beberapa tenan seperti toko obat dan juga toko bahan-bahan pokok makanan yang masih boleh beroperasi. Namun karena khawatir, akhirnya seluruh tenan itu memilih untuk tutup, padahal pihak manajemen sendiri tidak melarang beberapa tenan itu untuk tutup. Nah, untuk tenan makanan sendiri, memang Plaza Medan Fair itu lebih menganjurkan agar untuk makan di tempat itu ditiadakan. Namun Plaza Medan Fair selaku pengelola itu menyediakan staff-staffnya untuk stay di depan pintu masuk. Jadi apabila pada pukul 17 lebih dari jam 5 itu ada pengunjung yang mau memesan makanan yang ada di mall itu, bisa menggunakan jasa yang disediakan oleh Plaza Medan Fair, yaitu beberapa kru yang disediakan. Jadi apabila memang ada pengunjung yang mau memesan makanan, bisa melalui pintu masuk itu yang posko yang disediakan. Jadi nantinya pengunjung bisa melalui orang-orang tersebut dan akan disampaikan ke restoran yang ada di dalam itu. Nah, tentunya penutupan pada pukul jam 5 sore itu berimbas pada seluruh sektor, terlebih dari toko handphone yang ada di Plaza Medan Fair. Jadi saya sempat mewawancarai salah satu pemilik toko handphone. Dia mengeluhkan bahwa beberapa hari ini kondisi atau omsetnya itu menurun drastis hingga nyaris 50%. Ya, karena memang selama ini sudah diterapkan pembatasan pemberlakuan jam operasional. Jika sebelumnya itu hanya sampai pukul 8 malam, namun sekarang ini hanya pukul sampai dengan 5 sore, sehingga jumlah penghasilan mereka itu menurun drastis. Karena menurut salah satu pemilik toko, Rini, yang saya wawancarai, biasanya toko handphonenya itu ramai sekitar pukul 5 sore lebih, karena memang pada saat itu jam-jamnya orang pulang bekerja, pulang dari kantor begitu. Dan juga saya juga sudah wawancara dengan pengunjung. Pengunjung banyak yang belum mengetahui bahwa penerapan itu sudah diberlakukan. Jadi banyak pengunjung yang merasa tidak mengetahui bahwa mal itu sudah tutup, jadi mereka berusaha masuk, namun pada di pintu masuk itu dilarang oleh pihak keamanan.
Dan pihak keamanan juga sebelum melarang itu menanyakan terlebih dahulu kedatangan mereka ke Plaza Medan Fair, ke mall tersebut untuk keperluan apa, apabila keperluannya untuk membeli belanja obat-obatan atau bahan pokok makanan, maka akan diizinkan. Namun jika mereka yang berbelanja pakaian ataupun mereka disuruh kembali pulang. Nah, jadi berdasarkan wawancara juga dengan manajemen Medan Fair, juga Lenny mengatakan mereka akan berencana untuk mengurangi harga sewa tenan-tenan yang ada di Plaza Medan Fair, mengingat jumlah pengunjung dan jumlah jam operasional mereka dipotong jadi sehingga kurang lebih jadi 7 jam, sehingga itu sangat berpengaruh pada penghasilan para penyewa tenan tersebut. Jadi mereka akan merumuskan nanti seperti apa diskon atau pengurangan harga sewa. Begitu deh ya. Iya. Jadi juga sudah sempat melakukan wawancara ya bersama Lenny Yun Manalo selaku marketing komunikasi manajer Plaza Medan. Berikut wawancara selengkapnya. Oke, ayo. Kak, gimana Kak dengan kebijakan PPKM ini Kak yang pemerintah buat Kak? Ya, jadi kebijakan. Oke, ayo. Kak, gimana Kak dengan kebijakan PPKM ini Kak yang pemerintah buat Kak? Ya, jadi kebijakan dari surat edaran gubernur yang kemarin kita terima tanggal 5 Juli, kita dikeluarkan tanggal 6 Juli ya, dikeluarkan tanggal 6 Juli, kita sudah langsung terapkan kemarin, per tanggal 7 kemarin, Plaza Medan Fair sudah tutup jam 5 sore. Nah, kita juga koordinasi ke seluruh tenan-tenan kita, bahwa yang bersifat esensial, misalnya seperti sandang pangan, obat-obatan, itu diperbolehkan buka sampai jam 8. Jadi di sini untuk supermarket kita, Transmart, itu buka sampai jam 7 malam. Tapi kalau untuk keseluruhan mallnya, kita tutup sampai jam 5 sore. Dan untuk tenan cafe resto, dia tidak boleh lagi melayani di atas jam 5 sore. Jadi dia hanya boleh melayani itu bersifat bawa pulang atau take away atau pemesanan melalui aplikasi. Nah, Kak, untuk pemilik usaha sendiri bagaimana Kak menyikapi ini Kak? Untuk pemilik usaha ya pasti mereka merasa ini berat ya, karena itu pasti mengurangi bisnis mereka. Karena biasanya orang datang ke pusat perbelanjaan, ke mall, itu sore hari, tunggu dia pulang kerja dulu, atau sudah melakukan aktivitas dari pagi sampai sore, nah baru dia sore ke malam datang ke mall. Dan ini mallnya tutup jam 5, jadi ya pasti mempengaruhi bisnis lah. Kak, kalau untuk pengusaha ini kan waktunya kan dibatasi. Nah, untuk harga sewa sendiri Plaza Medan Fair itu seperti apa? Ada nggak penyesuaian pengurangan atau dari harga gitu? Ya, pasti kita ada kebijakan untuk itu. Kira-kira berapa persen ya Kak? Itu belum kita putuskan, itu nanti dari manajemen kebijakannya kayak gitu. Tapi yang pasti itu dikurangi Kak, ada ya, pengurangan harga sewa gitu. Ada ya? kebijakan. Ya Kak, bisa dijelaskan Kak dampak dari PPKM yang baru diterapkan beberapa hari ini terhadap usaha Kakak? Untuk kita ya yang punya usaha di Plaza Medan Fair sangat berpengaruh sekali. Karena kebanyakan customer yang datang ke Plaza Medan Fair itu biasanya di atas jam 5. Kenapa? Karena tunggu tutup dari kantor dulu. Jadi di saat mereka mau datang, plazanya sudah tutup. Ya, jadi sangat berpengaruh sama kita pelaku usaha handphone. Nah, itu dia. Kalau toko Kakak buka dari jam berapa? Dari jam 10, tutupnya jam 5. Nah, Kak, gimana tanggapan Kakak dengan kebijakan pemerintah saat ini Kak? Ya, kalau memang untuk mengatasi COVID memang sih sangat bagus ya. Nah, tapi kalau untuk kita yang pelaku usaha itu sangat berpengaruh sekali karena dari istilahnya dari sewa toko kita, karena daya beli orang kan udah pasti berkurang kan gitu. Karena yang datang pun udah terbatas orangnya. Itu biasa jam-jam ramenya jam berapa kalau toko gitu? Biasanya malah di atas jam 5 ke atas gitu. Karena mereka yang datang itu kebanyakan kan yang udah pulang dari kantor. Berarti omsetnya terjun bebas ya Kak kalau dibilang ya? Iya. Kira-kira berapa persen itu? Kalau untuk 2 hari ini ya udah terasa sih hampir-hampir 50% juga sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.